warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rafiq. Saya Coach Fahmi, ada itu anak tertua saya Salih Faris. Terima kasih atas kesempatannya, senang bisa ketemu kawan-kawan ini ya. Alhamdulillah. Oke, jadi prinsipnya sekarang ya, Coach Fahmi. Coach Salim. Coach Salim mau Coach Salim yang sebelah kiwane Mas apa? Rafiq. Ya, intinya kita terus bergerak ya. Saya juga ini ada Bu Heni juga CEO kami. Kita terus bergerak, tidak berhenti mengupayakan sumber-sumber pemasukan baru dalam bisnis kita. Kodenya cuma 2, survive and rise. Survive and rise. Jadi survive berarti kita tetap bertahan, mampu memenuhi hajat hidup para pegawai. Rise berarti terus tumbuh, terus naik, terus mencari jalan baru, terus menemukan cara-cara seperti yang direkomendasikan oleh Mas Rafiq ini untuk menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja penjualan. Sekarang fokus kita adalah mencari jalan untuk terus menemukan cara-cara terbaik meningkatkan kinerja penjualan. Berarti nyari barang baru yang bisa dijual, meningkatkan kinerja produk, kemudian meningkatkan efektivitas promosi, kemudian menemukan metode strategi yang baru ya, dan seterusnya. Jadi ini saya kira area-area yang hari ini harus mendapatkan perhatian kita, dan cara-cara yang sudah di-riset oleh Mas Rafiq saya kira adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk kepentingan itu. Kenapa harus membangun sistem untuk kontrol? Yes, jadi saya kira sistem itu membuat sumber daya kita lebih efektif. Efektif itu artinya tepat guna. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu, maka cara-cara yang harus dicari adalah cara-cara yang sekarang ini paling cepat, paling hemat, paling efisien, paling sedikit sumber daya, tapi paling banyak menghasilkan. Nah, jadi sistem salah satunya. Sistem itu apa? Membangun keteraturan. Sistem itu apa? Membangun kepastian. Sistem itu apa? Membangun mekanisme, alur kerangka kerja. Itu namanya sistem. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Ada Pak Kiai Marjunul ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Coach. Kasih dulu ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Bismillah. Dengar ya teman-teman ya, bisa komen. Ya, jadi kita Zoom sudah berapa kali ya? 5 kali sih kalau salah ya. Coba kita akan review. Jadi materi hari ini saya akan sharing terkait tentang kenapa kita membangun sistem WFH. Kebetulan karyawan saya ada sekitar 25 lebih, 30-an, 50% BFA. Nah, pengalaman 2 minggu ini mau saya share gimana caranya ya. Nah, ini salah satu materinya, teman-teman ya. Ini saya alumni Grounded. Sebentar. Ya, perkenalkan Bu Heni, izin saya perkenalan Bu Heni. Boleh, monggo.
Nggih, monggo. Saya nyimak belajar. Bu Eni nanti bisa jadi moderator lah ya. Ya, aduh, Masya Allah. Belajar, Pak. Bantuan. Sekaligus ini memperkenalkan GBC nih ke teman-teman ini ya. Jadi Bu Eni ini grounded teman-teman ya. Ini perkenalan yang baru kenal. Ini saya 2015, 2010 wirausaha muda mandiri selama 2 tahun berturut-turut. Ini usaha sekolah musik. Jadi cukup lama ya di sistem saya. Nah, 2016 sampai sekarang bergerak di training ya. Kita ada di JB Institute. Nah, bergerak di pelatihan dan kita juga ada online juga, Jago Digital Training Center juga. Nah, kita mulai dari why dulu. Nah, jadi teman-teman, saya mulainya dari why dulu ya. Jadi kenapa kita harus berubah? Saya ingat betul setahun yang lalu saya tidak gila dengan Zoom. Makanya 1 minggu terakhir KPI saya wajib Zoom. Itu baik dengan tim internal maupun tim eksternal. Dan kemarin saya mencoba training selama 4 hari. Itu sangat efektif ya, training 3 hari di marketing. Ya, makanya Senin depan ini saya kayaknya training karyawan saya baru, tapi kerja dari rumah. Mudah-mudahan ini berhasil. Nanti kalau berhasil saya share ke teman-teman. Ya, tapi kemarin kita training selama 3 hari cukup efektif hasilnya ya, luar biasa ya. Pak Hari dari Tulungagung. Nanti Bu Eni bisa kita coba ya Bu Eni ya, tim dari Malang. Siap. Jadi kemarin Bu Eni saya training Pak Hari itu 3 hari itu efektif. Tapi memang ketat ya, nggak boleh keluar dari Zoom, terus harus interaktif, Zoom dibuka semua, maksimal 5 orang gitu. Itu cukup efektif gitu ya. Jadi kita harus berubah nih era sekarang. Makanya ini saya kalau berhasil nyari karyawan work from home, mungkin karyawan saya mungkin 50 kerja di rumah semua nanti gitu ya. Jadi tapi saat ini karena kita punya pengalaman ngelola 30 karyawan, ya kita nggak ada masalah. Tetapi tim manajemen wajib di kantor ya. Tim manajemen wajib di kantor karena yang ngelola itu tim manajemen gitu. 5 orang tim manajemen di kantor. Nah, jadi teman-teman gini, yang paling penting adalah ini barusan dibahas sama Coach Fahmi ya. Barusan dibahas sama Coach Fahmi bahwa era ini adalah era VUCA ya, yang nggak jelas, dan ini cocok banget dengan era sekarang, sangat cocok banget ya, mulai dari ketidakpastian gitu kan. Bulan minggu depan saya launching JB Herbal ya, produk madu ya, pokoknya lonceng-lonceng tok lah gitu ya. Terus kita jualan training, jualan pelatihan, jualan apapun yang bisa dijual kita jual gitu. Kenapa ya? Karena momentum ini saya tidak mau melewatkan momentum ini seperti tahun kemarin. Karena tahun kemarin saya tidak memanfaatkan Zoom, media Zoom ini untuk networking ya. Padahal dengan Zoom aja kita bisa meeting loh dengan teman-teman gitu ya. Saya bisa meeting teman-teman setelah acara ini, kita bisa meeting Zoom. Setiap hari kita Zoom ya, setiap jam 9, jam 1, jam 3 saya pesen Zoom banyak ya, ada sekitar 3 Zoom supaya ketika Zoom berjajaran itu kita bisa kan seperti itu. Nah, artinya bahwa bahkan saya ngomong tim, kalau memang 1 hari kita ada 4 Zoom, nggak apa-apa, kita sewa lagi gitu ya. Artinya apa? Artinya eranya udah berubah. Makanya jalur komunikasi saya menggunakan Zoom sementara. Sementara saya mau nyoba Zoom ya, mau nyoba Zoom. Artinya nanti saya sama Bu Eni, saya berharap tidak ada jarak gitu lah. Karena dengan Zoom aja kita bisa gitu Bu Eni. Jadi jangan sampai kita tempatnya jauh, nggak bisa. Kalimantan, Jakarta kita Zoom bisa kok gitu. Kita training bisa kok lewat online gitu. Jadi mindset dulu sebenarnya ya. Jadi yang paling penting teman-teman itu mindsetnya dulu ya. Jadi mindset bagaimana kita harus hijrah ke digital, bagaimana kita shifting dari offline ke online. Itu dulu sebenarnya ya. Nah, prinsipnya cuma hanya ganti aja. Nah ini seperti yang kemarin. Ya. Ini salah satu saya waktu 2020 mulai bisnis dari rumah. Jadi kalau teman-teman itu nggak punya kantor, ruang tamunya bisa dipakai untuk ruang kantor, itu bisa ya. Ruang kecil aja ya, minimal 3 orang itu bisa mulai. Nah ini saya mulainya ya. Dan karyawan ini sampai sekarang ada loh. Ini Mbak Ima, ini ada Syahrul, ada Faiz. Ini yang di foto ini sampai sekarang ikut sama saya. Alhamdulillah awet-awet. Nanti saya ceritakan kenapa kok bisa awet ya. Nah ini Rilah ya. Ini tim saya gitu kan. Kita ada sekitar 25 tim lebih ya. Lebih. Nah
Ini salah satu, ini Pop Jasa, ini klien saya. Sekarang ngebacknya sekitar 17. Dulu tak dampingin 6, 7, sekarang 17. Nah ini alumni Grounded juga, gitu kan. Ini beberapa tamu-tamu, hampir setiap hari ada tamu kita. Teman-teman yang baru kenal, supaya kenal dulu ya. Nah ini Pak Rendra, ini teman-teman. Nah. Jadi seperti ini. Ya. Oke, nah teman-teman ini salah satu Mas Rahut. Nah, ini beberapa teman ya. Ini kantor saya, ini Mas Jerry. Ya, Mas Jerry ini. Coach saya izin tidur di sini. Oke ya, ini Pak JPS ya, ini klien saya juga. Nah ini kenalan teman-teman ya. Nah, ini salah satu guru saya juga, ini Coach Fahmi, guru saya juga, mengaudit kantor saya juga. Nah ini tamu-tamu dari Grounded. Nah ini kantor saya. Nah jadi Mas Haji, Bapak Mas Haji, Mas, ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, saya akan langsung fokus ke bahasan ya, karena ya, saya akan membahas mulai dari cerita dulu. Ya, judul kali ini adalah membangun kontrol sistem WFH. Nah, jadi siapa yang di sini punya karyawan pasti tentunya memiliki masalah. Salah satunya adalah work from home, gitu kan. Makanya saya langsung merubah tema-tema workshop ini cukup untuk hari ini ya. Jadi yang paling penting adalah kalau kita bicara petani, berarti kita punya cangkul. Kalau kita bicara dokter, kita punya stetoskop. Kalau kita bicara manajer gitu kan, atau supervisor, berarti harus punya namanya tool management. Nah, salah satu tool management sebenarnya yang ingin saya bahas adalah SOP, KPI, sistem laporan, review meeting, sistem. Nah, pertanyaannya bagaimana secara online gitu. Nanti saya akan yang kita lakukan di JB gitu kan. Nah, yang paling penting ini mindset-nya dulu, ya, mindset-nya dulu. Jadi kalau teman-teman ini sekarang sudah punya tim, sudah punya sistem apa belum? Tadi kata Coach Fahmi, sistem itu adalah keteraturan. Ya, sistem itu adalah keteraturan. Keteraturan. Artinya keteraturan itu kalau saya selalu bicara jam 9 sampai jam 2 itu laporan. Ya, jam 2 sampai jam 5 laporan. Mingguan laporan, bulanan laporan, tahunan laporan. Itu ada saya, nggak ada saya, itu harus jalan. Ya. Zoom setiap jam 9 itu wajib. Jam 1 wajib. Jam 5 wajib. Itu adalah sistem. Jadi kalau kita bicara sistem adalah bicara keteraturan. Gitu ya. Setiap jam 5 recap order. Setiap jam 2 meeting. Itu adalah sistem. Jadi saya kadang sama tim saya itu marah ya kalau dia tidak menjalankan sistem. Saya marah banget. Kenapa? Ya mengganggu gitu loh ya. Misalkan tim manajemen itu nggak pernah meeting kan masalah gitu ya. Terus tim operator nggak pernah laporan itu masalah gitu ya. Makanya saya pastikan sistem yang ada itu berjalan. Nah itu tugas saya gitu. Nah ini adalah peralatan manajemen. Jadi alat gitu kan. Jadi kalau teman-teman itu timnya itu work from home, maka teman-teman saya sarankan itu memiliki satu sistem, kedua SOP, KPI, kontrol sistem, laporan, meeting, dan review. Nah, ini tool management sebenarnya ya. Nah, apa itu sistem gitu ya? Nah, ini suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Nah, contohnya sebenarnya gini. Kalau di ISO itu kan ada namanya komunikasi ya, komunikasi, information communication gitu. Nah, kira-kira teman-teman putuskan, teman-teman kalau misalkan menggunakan WA, berarti ya kita nggak perlu Zoom, pakai video call gitu kan. Kalau teman-teman menggunakan Zoom, putuskan menggunakan Zoom, sewa aja Zoom, sebulan paling 100.000, 200.000 itu bisa gitu. Artinya kita harus sepakat nih, harus sepakat. Dalam 3 bulan ke depan, sistemnya kita pakai apa? Gitu. Dalam work from home.
gitu. Misalkan Google Meet ya nggak ada masalah Google Meet gitu. Kalau misalkan gunakan Telegram juga nggak ada masalah pakai Telegram. Yang penting kita sepakati gitu kan. Kira-kira sistem apa yang kita gunakan gitu. Ya, jadi teman-teman yang mungkin baru bergabung, mungkin karena materinya acak ya, mungkin bisa nanti ikut di kelas-kelas sebelumnya karena kita udah sesi 4 kali ya di event kali ini. Nah, saya akan percepat gitu kan, Nah, ini salah satu sistem nih teman-teman ya. Sistem yang baik adalah suatu prosedur yang menunjukkan cara untuk melakukan sesuatu secara benar, efektif dan efisien, serta dapat menyediakan informasi yang dapat di saat yang tepat. Ini saya percepat dulu ya. Nanti saya bahas biar teman-teman ada gambaran. Nah, saya percepat. Iya, saya ingin. Nah, ini sebelum saya masuk materi ya. Nah, ini salah satu sistem yang ada di JB, teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa duplikasi nih, ya. Saya mau bongkar-bongkar dapur dulu, ya. Jadi kita langsung tutup poin aja ya. Nanti teorinya nanti sekarang tak kasih contoh case-nya. Nanti bisa tanya jawab. Nah, ini salah satu yang kita lakukan. Pertama, Sherlock pukul 9. Itu yang kita lakukan. Kedua, setiap jam 9 pagi wajib Zoom meeting sebagai absen pagi. Membuat daily activity plan, DAP, dan definition of done. Nanti saya ceritakan gimana cara pakainya. Jadi setiap hari dia membuat DAP. Apa yang mau kita lakukan? Ya, OKR lah, Objective Key Result gitu kan. Terus jam 5 itu yang selesai apa dari activity tadi? Tiap 2 jam laporan pekerjaan dan hasilnya. Terus tiap jam 1 Zoom meeting evaluasi half day. Jadi meetingnya itu setiap jam 9 pakai Zoom, jam 1 sampai jam 5 itu wajib. Setiap jam 5 sore ya, setiap jam 5 sore itu wajib evaluasi. Nah, harian, kendala-kendala apa yang terjadi. Jadi ini sistem, ini keteraturan. Jadi ada saya nggak ada saya ini berjalan teman-teman ya. Ada saya nggak ada saya ini jalan. Jadi teman-teman nanti bisa contoh gitu kan. Nah, setiap jam 5 evaluasi harian, kendala-kendalanya apa yang terjadi dan solusinya gitu kan. Setiap minggu, setiap Sabtu meeting mingguan dan membuat target mingguan. Nah, ini Mas Coach Rian nih udah masuk nih ya. Master Scrum gitu kan. Nah, setiap minggu ada review meeting ya, mingguan untuk membuat target mingguan itu. Setiap bulan membuat MPJ per tim, presentasi apa yang sudah dicapai selama 1 bulan. Jadi prinsipnya ini sebenarnya teman-teman, ya saya akan sharing ini gitu kan. Ya silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya akan contoh nih, ya contoh pertama adalah Sherlock. Jadi kalau teman-teman punya tim gitu kan, Anda bisa gunakan Sherlock. Ini contohnya nih, contoh laporan all team. Ya ini contoh ya. Teman-teman bisa komen nanti ya. Kalau ada pertanyaan. Ini setiap Zoom pagi, ya ini CS1, CS2 gitu kan. Ini yang kita lakukan. Dan ini nggak ada saya teman-teman ya, nggak ada saya. Jadi ini tanpa saya. Submit dulu nih. Nah, ini tanpa saya jalan sistem ini. Ya. Nah, jadi mindsetnya dulu adalah kita yang penting tim itu melaporkan dulu, nanti kita perbaiki gitu loh. Ya. Nah ini DAP, ini contoh DAP-nya. Contoh nih Mbak ini CS5 ya kalau salah ya. Nah follow up lead semua akun, balas lead baru, bantu posting tim 62 akun, recap closingan hari ini, cek resi. Nah, gitu kan. Ini setiap pagi gitu kan. Tetapi ini sebenarnya salah nih sebenarnya. Ya harusnya follow up lead per hari misalkan 20 gitu kan. Wajar lah. Kalau saya sih selalu tak perbaiki setiap waktu gitu kan. Salah nggak ada masalah gitu. Karena kan kita terbiasa dengan kesalahan gitu kan tim saya. Ini salah satu DAP. Nah, kalau kita boleh sharing teman-teman ya. Laporan daily activity plan itu gabung dengan DOD, definition of done. Ya, nanti tak ajukan bagaimana DOD team management ya. Ini contohnya teman-teman ya. Terus per 2 jam laporan nih, ya misalkan. Ya, di situ ada jam laporan CS gitu kan, follow up database berapa,
follow up akun berapa, follow up lead-nya berapa, ini closing, gitu kan, konversinya berapa, target omset harian berapa, tercapai berapa. Nah, ini contoh, teman-teman ya. Laporan publish. Nah, ini contoh laporan publish nih. Ya, misalkan setiap hari posting berapa posting, misalkan 80 ini Facebook Marketplace 80 gitu kan. Laporan konten, misalkan di sini saya punya produk beberapa ya. Ada serum, ini salah satu produk-produk saya nih, ada SPO, ada banyak ya, ada kecantikan kita ya. Ini yang terbaru kita ada madu gitu kan. Nah, ini yang dilaporin. Nah, tetapi ini hanya sekedar laporan, tapi ada laporan Excel-nya juga gitu di Google Drive. Nah, ini laporan rekap omset store. Nah, ini contohnya nih. Misalkan 8 Juli ini 2012 5.200.000. Nah, ini setiap pagi, setiap sore. Ada saya nggak ada saya ini jalan teman-teman ya. Nah, ini laporan mingguan ya. Jadi dia harus melaporkan laporan lead-nya berapa, laporan closing-nya berapa, fanspage-nya seberapa. Nah, ini turunan dari laporan tadi sebenarnya. Ya, ini ada intensi komisi itu diupdate setiap minggu gitu. Nah, ini sistem sebenarnya. Yang penting ini mingguan. Tetapi kita ngeceknya dari sini. Nah, laporan rekap omset gitu kan. Laporan konten. Ini kita diceknya seminggu sekali aja gitu ya. Karena kalau tim itu dicek terus, itu juga males juga gitu loh. Kayaknya kita nggak percaya sama tim gitu loh. Padahal kita tujuannya itu untuk membangun sistem sebenarnya. Nah, ini contoh laporan dokumen ya, yang harus dikumpulkan setiap minggu. Gitu kan. Ini yang dirapikan terus. Ini laporan akun juga, ya, ada laporan akun gitu kan. Terus ini LPJ. Nah, setiap store ada LPJ-nya. Jadi teman-teman kata kuncinya itu sebenarnya keteraturan, kata Coach Fahmi tadi waktu di awal-awal. Kata CF tadi gitu ya. Ini salah satu LPJ. Nah, ini contoh LPJ tim saya. Nah, nanti tak lanjutin ya. Laporan pertanggungjawaban store 5 gitu. Oke, teman-teman ya. Silakan ada yang ditanyakan. Bu Eni, masuk Bu Eni. Bu Eni. Oke, teman-teman, silakan ada yang ditanyakan. Silakan. Bu Eni, bisa dengar Bu Eni? Atau yang aktif siapa? Mungkin bisa bantu untuk jadi moderator. Kita proaktif aja ya teman-teman ya. Coach Rian, gimana kabarnya Coach Rian? Kayaknya tadi ada Coach Rian tadi. Hadir. Coach Rian, mungkin ada yang ditanyakan Coach? Kita mungkin masih nyimak nih, alhamdulillah. Coach, bantu moderator dong. Boleh. Ya, ini gini Coach. Ini kan kita kan lagi membahas tentang agile ya. Jadi sistem laporan perusahaan saya gitu kan. Nah, ya. Terus tadi udah saya bahas. Ini sistem laporannya Coach, gitu kan. Supaya teman-teman dapat insight-nya gitu loh. Nanti Coach Rian wajib sharing agile ya, nanti ya. Minggu depan lah mungkin ya. Oke, Coach, ini salah satu yang kami lakukan. Mungkin perlu direvisi atau mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin pengalaman Coach Rian tentang laporan WFH seperti apa. Ya mungkin ada insight juga ya. Karena ini juga masih baru 2 minggu sih sebenarnya, seminggu jalan. Tapi kan cukup menarik sih. Saya kebetulan omsetnya juga nggak terlalu turun-turun amat gitu ya dengan adanya WFH gitu ya. Alhamdulillah terkontrol gitu ya. Kenapa ya? Karena saya menggunakan agile, tim saya Scrum gitu kan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum belajar Scrum nanti bisa sama Coach Rian gitu. Ada kelasnya Coach Rian? Ada. Ini bulan ini lagi ada agile class nih, 1 bulan penuh. Berarti nanti bisa di-share ke grup ya Coach ya? Boleh. Terima kasih nih, saya izin belajar dulu. Oke, nah Coach Rian, ini pemanasan dulu Coach. Pemanasan dulu. Jadi mungkin Coach Rian bisa bantu saya untuk moderator ya. Jadi saya sangat merasakan banget dengan adanya Scrum itu ketika ada COVID ini aman Coach gitu ya. Sama Coach kira-kira ya. Ya sebetulnya kalau dulu kan kita mikirnya
adanya COVID ini kan ya tadi dibilang VUCA tadi kan, ya mungkin karena kita tidak siap aja kan. Iya. Kalau udah siap sebetulnya saya juga mungkin merasakan 3-6 bulan itu nggak normal itu. Iya. Iya, tapi lama-kelamaan dinikmati ternyata. Dan alhamdulillah tidak terlalu terkendala lah dari omset, dari apa. Cuman mungkin kan kita tuh di luar dari kebiasaan yang dulunya biasanya ketemu atau kantor bareng-bareng. Ini masalahnya kalau kita kan udah belajar Scrum ya Coach ya, udah belajar tentang Agile gitu ya. Masalahnya teman-teman yang ada di sini, ini ada sekitar 40 orang ini, itu kan dia kan belum belajar tentang Scrum, belum belajar tentang Agile, belum belajar tentang mindset Agile itu seperti apa gitu yang saya bahas minggu kemarin itu. Ini kan menarik sebenarnya kalau kita bahas gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tanya, monggo gitu kan. Nah, cuma ini menurut saya ini paling efektif sih saat ini ya. Kita nggak tahu ya. Mungkin minggu depan ada perubahan ya, kita nggak tahu. Toh juga kita suka dengan perubahan kan gitu. Yang jelas keteraturan ini membantu banget untuk organisasi saya jalan tanpa kehadiran saya gitu. Nah, adapun saya masuk itu paling urgent aja sih. Misalkan omsetnya turun, terus ada yang anak nggak mau diatur, itu teknis ya, itu wajar. Tapi selama ini sih kita nggak terlalu ada masalah gitu. Yang penting saya memastikan 5 sistem ini jalan gitu Coach. Yang paling penting 5 sistem ini jalan, dan ini saya kawal betul gitu ya, sampai LPJ-nya biasanya kalau misalkan dia tidak membuat LPJ dia nggak gajian, sampai ke situ ya. Nah, sehingga dia tertantang. Misalkan kita kan gajian tanggal 7 ya. Biasanya tanggal 5 itu kita audit, sistemnya kita masuk kantor, nanti tanggal 6 kita LPJ, meeting untuk tim leader gitu kan, terus tanggal 7 baru kita gajian. Jadi tanggal 7 itu kita gajian tok sama makan-makan biasanya gitu. Tapi tanggal 6 itu selalu kita meeting evaluasi gitu kan. Nah, tapi kalau makan-makannya nggak online ya? Untuk makan-makan yang ada di kantor aja, yang ada di kantor. Kan 50% kan ada di kantor itu. Kalau sama ini pembagian reward, kita ada reward setiap bulan, ada tim terbaik, ada CS terbaik, ada konten terbaik, pokoknya semua ada reward nih kita. Jadi ada bonus harian, bonus mingguan, bonus bulanan, gitu. Kita ada semua. Gitu ya. Ini saya ulang ya, teman-teman ya. Ini salah satu Sherlock, ini wajib, ini satu. Biar teman-teman nangkepnya utuh. Jadi kalau kita bicara apa yang dilakukan di JB selama WFH, 5 ini, gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa langsung praktek. Tetapi saran saya kalau nerapin ini jangan langsung dadak ya, jangan langsung dapat ilmu ini langsung kayak gini. Ya nggak bisa gitu juga. Harus ada internalisasi dulu. Coach Rian, yes. Saya masih ingat waktu nginstal Scrum itu, Coach. Itu 1 minggu itu saya nginstal budaya tok, Coach. Jadi 1 minggu itu saya suruh hafalin tuh budaya Scrum itu apa, budaya Agile itu apa, fokus, konsisten, komitmen gitu kan, terbuka. Pokoknya itu tak selama 2 minggu bahkan waktu itu. Jadi baru di minggu ketiga kita udah mulai kenalin toolnya ya. Salah satu toolnya kita menggunakan backlog ya. Nah, nanti contohnya ya. Nah, ini meeting Zoom pagi. Nah, tim saya nih. Ini tadi pagi sih kalau nggak salah sih. Ini tadi pagi. Tadi pagi kita meeting Zoom ya. Dan saya nggak ada. Ingat ya, saya di sini bukan pemain ya. Saya di sini sebagai PO, Coach Rian. Jadi saya di beberapa unit saya sebagai PO dan tim ada Scrum Master gitu. Nah, di sini ada laporan daily activity plan. Ini saya ulang lagi supaya teman-teman dapat insight-nya ya. Nah, jadi wajib membuat DAP. Walaupun DAP-nya ini ada beberapa yang salah sebenarnya. Contoh, balas lead baru ini sebenarnya harusnya balas lead sehari 20. Nah, ini harus menggunakan lag lead measure gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dia lapor aja udah senang saya kan gitu. Nah, per 2 jam ada laporannya, teman-teman. Nah, teman-teman perkenalkan perusahaan saya itu di bidang online ya, teman-teman ya. Jualan retail ya, jualan sabun, ya, jualan kecantikan kita skincare. Terus ini laporan publish. Nah, jadi nanti tim saya itu ada yang fokusnya di Instagram, fokusnya di Facebook Marketplace, ada di branding gitu banyak ya. Jadi saya tidak pisahkan jadi satu. Jadi khusus di branding ada orang, ada di Marketplace ada tim, di IG ada tim gitu ya. Jadi seperti itu. Karena nggak efektif
gitu kan. Nah, ini laporan konten. Ya, jadi kalau misalkan mau buat konten tinggal dilaporin aja gitu kan. Per hari berapa. Nah, teman-teman sudah buat laporan apa belum gitu ya. Nah, ini rekap omset. Nah, rekap omset. Nah, ini laporan ini yang menarik sebenarnya gitu. Nanti tak kasih contoh ya di file ya. Nah, ini salah satunya. Jadi ini ada di Google Drive, teman-teman ya. Jadi kita punya satu Google Drive master ya, menjadi pusat laporan. Jadi semua laporan organisasi di situ semua. Ya, cuma buat email utama aja sih, email utama atau email kantor dijadikan pusat laporan. Ini yang dicek setiap minggu oleh supervisor. Seperti itu. Terus ini laporan akun. Nah, ini LPG. Nah, ini menarik sih. Ya. Ya, saya akan bongkar dapur saya nih ya untuk store 3 nih. Kita ada 6 store. Nah, ini barusan masih hangat nih. Ya. Ini salah satu LPG Team Store. Nah, ini. Jadi mereka membuat pendahuluan, membuat visi gitu kan, membuat misi gitu. Setiap store ada misi-misi sendiri nih. Nih, Team Store ada 3. Ini ada apa nih namanya? Nah, ini contohnya nih. Ini salah satu job desk selama seminggu. Apa yang dilakukan gitu kan. Nah, di sini ada ada sabun suki, ada SPO gitu kan. Nah, ini KPI-nya dia. Dan dia buatnya selama seminggu gitu. Ini 2 orang sebenarnya sini store ini. Nah, ini rincian sisa omset gitu kan. Nah, total transaksi 18, return 11, nominal gitu. Return gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Mereka yang buat sendiri nih. Timeline gitu kan. Nah, setiap hari berapa edit foto. Ini mereka yang membuat ya. Dan kita hanya memfasilitasi aja. Rencana ke depan seperti apa, dia udah buat sendiri. Kerja tim seperti apa, misalkan Ica. Ini 2 orang sih kebetulan. Store 5 itu 2 orang. Karena yang satunya pindah kalau nggak salah ya. Nah, edit konten sangat baik, publish sangat baik gitu kan. Indikatornya seperti ini ya. Tim, kurangnya SDM. Jadi dia selalu evaluasi nih setiap minggu gitu. Ini waktu itu evaluasi setiap bulan. Kendalanya apa? Akibatnya apa? Oke, solusinya open recruitment. Alhamdulillah bulan ini sudah full tim. Nah, kurir malas menghubungi customer, berapa jumlah return, kurir sudah dihubungi. Nah, ini dibahas nih. Nah, ini contoh laporannya. Nah, teman-teman, itu sebenarnya materi. Mungkin ada yang ditanyakan? Kasihan. Ini coach, mungkin begini, kalau saya sendiri kan sebenarnya kan bisnis saya tuh awalnya kan tidak di online ya. Tidak di online, tidak punya tim digital, ini mungkin basic banget gitu. Di sekarang ini kan mau nggak mau kan masuknya ke digital, karena kalau ngandelin yang offline terus kan kayaknya nggak mungkin gitu. Ya. Nah, ya yang kalau kita mau memulai ini kan mungkin memulaikan ini kalau sistemasi sebenarnya apa sih bedanya antara sistemasi di dalam bisnis digital dengan sistemasi di bisnis yang mungkin yang belum nggak masuk ke digital marketing, itu ada persamaan atau ada perbedaannya nggak? Nah, jadi gini, sejarahnya gini. Dulu awalnya saya konsultan manajemen digital. Itu 2016 sampai 2019. Guru saya Coach Armala. Ya, itu saya sudah habisin tuh modulnya Coach Armala itu. Nah, tetapi setelah 2018 dompet saya kok nggak tebel-tebel karena ada masalah itu. Saya manajemen kemana-mana, rekening saya kok cuma gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan. Jadi masalah buat saya. Akhirnya saya punya klien di Jakarta. Mas, itu kontrak saya sekitar 50 juta ya per bulan lebih. Uangnya saya habisan di Mark Plus. Kenal Mark Plus nggak? Iya. Materinya jangan sampaikan dulu 9 elemen. Nah, itu saya udah belajar itu sebulan saya di sana tuh lebih. Saya nginep di kantornya gitu kan, mempelajari polanya gitu. Nah, setelah saya belajar sales management gitu kan, 2020 pandemi. Padahal ilmunya udah keren banget tuh. 2020 saya kayaknya ini harus hijrah nih ke digital itu. Jadi, tapi manajemennya itu saya gabungkan dengan sales. Makanya di sini gitu. Makanya saya ada modul. Nah, bentar ya. Jadi saya ada modul itu 6 pilar. Nah, bentar. Jadi ini namanya piranti tinggal pakai, teman-teman. Ini. Bisa lihat Coach Ian. Nih, bisa lihat Coach Ian.
Ya, ini nanti tinggal pakai. Ini nanti tinggal pakai. Jadi semua materi itu ada di sini semua sebenarnya. Hari ini saya lagi ngisi materi ini sebenarnya. Nah ini manajemen ekosistem 26. Jadi kalau saya ngisi workshop itu sebenarnya materi udah ada semua ya, tinggal mana yang saya keluarin gitu. Nah, jadi kalau kita belajar itu harus utuh sebenarnya. Nah, manajemen kontrol sistem yang saya ajarkan di kelas ini itu nomor 26. Sementara kita butuh nomor 1 sampai nomor 25, Coach Rian. Gitu loh. Kenapa ya, Coach? Halo, Coach Rian? Halo, Coach Rian? Perjalanan saya masih jauh ini berarti. Iya, makanya gini. Ini kalau saya buka, ya ini nggak habis-habis materinya. Oke, kita bicara YouTube marketing, kita bicara copywriting, ini hub. Nah, masalahnya gini, manajemen itu segmennya itu scale up, gitu loh. Manajemen itu segmennya adalah orang yang sudah punya tim. Makanya saya punya perusahaan teknis dan saya punya perusahaan manajemen. Makanya ada Jago Digital, itu fokus untuk teknis, Coach, gitu. Saya ada bangun unit bisnis namanya Bimbel Jago Digital. Itu materi teknis banget. Nah, di JB Institute itu scale up gitu. Makanya kalau teman-teman di sini belajar manajemen, terus yang dikelola siapa gitu loh. Nah, sekarang gini loh Coach Rian. Saya tadi kan di sini kan buka-bukaan tentang laporan gitu kan. Ya, laporan kan. Anak-anak tadi kan posting ya Coach ya. Benar kan? Nah, posting itu kan nggak ada di sini materinya Coach. Betul. Nah, posting itu materinya ada di Dewa Eka Prayoga, ada di beberapa mastah-mastah yang ada di Indonesia banyak gitu ya. Tetapi masalahnya mereka tidak aware dengan manajemen gitu loh Coach Ian. Iya, ini mereka fokusnya ke selling aja gitu ya. Betul. Nah, sementara saya itu mempelajari teknis, mempelajari manajemen gitu loh. Iya. Nah, saya biasanya kalau teknis tak suruh tim saya, tetapi kalau terpaksa nggak ada, ya saya sendiri gitu ya. Tapi ya nggak ada masalah lah gitu. Nah, makanya teman-teman kalau mau Zoom itu harus runtut sebenarnya Coach Ian. Nah, kembali ke sini lagi. Ke mana? Ke sini. Ke tool. Nah, ini tool saya nih, Coach Ian. Ini salah satu culture saya. Nah, ini mana budaya saya nih. Bentar. Ini budaya JB yang saya install bener loh di JB ini. Ini ada ini. Budaya saya itu pertama agile, Coach. Makanya aku sama Coach Ian ini satu vibrasi sebenarnya gitu. Cuma ya, saya sungkan aja sebenarnya mau nyapa itu gitu kan, karena belum pantas gitu kan. Aduh. Berat. Nah, ini salah satu budaya kita. Nah, ini budaya kita. Jadi ini yang saya maksud ini JB model sebenarnya ya. Saya katakan JB model. Ini kenapa saya berani buka kelas? Karena saya punya 6 pilar ini gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya 6 pilar ini ya saya nggak akan buka kelas, ngapain gitu. Mending tidur di rumah gitu kan, nggak ada manfaatnya juga kan gitu. Nah, kemarin kita bahas tentang MME kemarin, tentang grid manager itu kan bahas tentang MME. Nah, hari ini saya mau membahas tentang DME tapi salah satu gitu kan. Tetapi yang menarik sebenarnya kalau kita bicara agile gitu kan, ya 5 value ini menjadi pondasi gitu. Menjadi pondasi. Nah, ini kalau saya jadikan sebuah bangunan gitu kan. Jadi core value Jago Business Management Group adalah agile. Itu benar-benar agile. Dan saya jujur ya, dengan adanya pandemi ini benar-benar saya harus ambil momentum ini gitu. Dan saya mungkin nggak sempet gitu kan ngurusin COVID itu nggak sempet gitu. Di otak saya itu adalah scale up, momentum. Makanya kenapa setiap hari saya Zoom gitu kan. Karena untuk membiasakan habit baru gitu. Jadi sebenarnya Coach Rian, antara Sidoarjo dengan Purwokerto itu nggak ada jarak sebenarnya. Iya. Ya, makanya saya udah mulai halus nih Zoom saya. Dulu awalnya ya gaptek juga Coach gitu kan. Nyari seperti apa caranya gitu kan. Tapi lama-lama karena kemarin training 4 hari aku ngawal timnya Pak Hedi itu mulai dari pagi sampai malam. Itu benar-benar saya kawal tuh, mulai toolnya, mulai dari cara postingnya itu sama tim udah mulai halus. Nah, ini saya mau nyoba nyari karyawan, mungkin karyawan saya dari Nganjuk, dari ya yang gaji-gajinya bisa 500 ke bawah gitu. Itu mau saya coba nih bulan ini. Ini aku lagi ngomong ke tim, tolong saya carikan ini 3 karyawan dulu deh gitu. Mau saya coba gitu. Kebetulan Senin kan kita ada training gitu. Nah, dari saya ikutkan ke
Kebetulan kita Senin ada training ke klien gitu kan. Jadi saya ikutkan gitu. Saya titip-titip gitulah biasanya gitu. Jadi kalau misalnya Coach Dian ada tim, nanti Senin titipkan aja ke saya gitu. Siap. Kalau saya sih ngomong harga sih nggak pantas ya, karena saya ingin berbagi gitu kan. Iya. Kan ada manajemen yang ngurusin gitu loh Coach gitu. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi saya ngomong kemanapun, ketemunya tuh di core value sebenarnya Coach. Setuju nggak Coach? Kira-kira? Nah, jadi kalau kita belajarnya nggak utuh, ya kita nggak akan dapet gitu. Nah, sementara di Scrum ini, nah ini kita bahas di sini nih. Nah, ini. Nah, kita bicaranya di sini Coach Dian. Nah, hari ini kita bicara manajemen control system. Berarti nomor berapa? Nomor 23 nih. Nomor 24 berarti ya. Nah, manajemen control system itu adalah memanajemeni nomor 1 sampai nomor 23 gitu Coach. Itu filosofinya seperti itu. Makanya kenapa setelah manajemen control system itu manajemen eksekusi gitu. Nah, Senin saya akan berbagi tentang manajemen eksekusi. Bisa menggunakan 4DX, bisa menggunakan Scrum ya. Tetapi manajemen control system itu ada jika ada yang dikelola. Berarti apa? Ada unit bisnis, ada tim, ada email, ada nomor CS, ada website, ada kontrak kerja, ada peraturan, ada audit kompetitor, ada audit company, ada audit customer, ada segmen, ada target, ada positioning, ada produk, ada place. Ini yang di manajemen nih sebenarnya. Ada riset kata kunci, ada buat email, ada branding, ada marketing kit, ada hashtag, ada video, ada CS Mastery, ada WA marketing, ada Google Ads, ada copywriting, ada SEO, ada Facebook marketing, ada website, ada dokumen sharing, ada iklan, ada IG marketing, ada marketplace, ya ada YouTube. Dan itu yang dikelola. Dan saya hanya menggunakan Facebook marketplace aja, itu sudah 25 orang. Semakin ke sini, saya meyakini bahwa fokus sama satu platform aja kalau kita seriusin itu nggak ada habis-habis. Itu Coach Ian kira-kira. Ya. Ini kalau tak lanjutin ketemunya di sini. Nah, ini ketemunya ini sales offline gitu. Nah, ini modul kedua. Silakan di-copy. Jadi saya memang benar-benar niat ingin berbagi teman-teman ya. Saya ingin berbagi apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya lakukan. Dan ini modul ketiga. Jadi setelah online dikelola, offline dikelola, di manajemen ini. Nah, inilah sebenarnya materi manajemen control system itu sebenarnya. Di sini cuma ini di level korporasi. Coach Rian gitu, bukan sales. Kalau tadi kan tema hari ini kan tema marketing ya. Saya memang mengambil tema marketing. Makanya kenapa manajemen control system digital marketing work from home. Berarti kan saya batasi. Nah, pertanyaannya kan HRD itu juga harus di manajemen nih. Operasional harus di manajemen nih. Keuangan harus di manajemen. Nah, di sinilah masuk. Makanya di sini ada balance scorecard gitu kan, ada balance scorecard gitu. Tapi saya nggak berani ngajarin ini, karena apa? Karena ini terlalu gede nanti, takutnya terlalu tinggi nanti gitu. Gitu kalau saya. Nah, baru nanti leadership. Di sini leadership. Nah, ini saya lagi nyantri sih Coach Fahmi itu leadership sebenarnya. Makanya kenapa saya sering ke Coach Fahmi gitu. Bahkan kita lagi membuat perusahaan baru sama Coach Fahmi nih beberapa bulan ke depan gitu ya. Mohon doanya ya. Jadi leadership ini penting banget karena saya udah ada tim manajemen gitu. Nah, tim manajemen saya ada sekitar 5 ya sampai 7. Itu sekarang saya tempa untuk menjadi seorang leader gitu. Minimal bisa menduplikasi saya kan gitu. Nah, setelah leadership baru di sini business owner mentality atau business map execution. Ini business owner nih gitu. Makanya kalau teman-teman mengaku owner itu sebenarnya depending dulu lah gitu loh. Saya aja di sini masih senior team leader gitu kan. Jadi saya nggak berani ngomong owner itu nggak berani. Jadi kalau ditanya, saya itu masih kerja, bro. Ini kerja saya ini salah satu template yang sudah dibuat oleh perusahaan, gitu ya, salah satu Zoom ini. Terus yang terakhir di sini ada spiritual, ini spiritual ya. Jadi 6 pilar ini cukup membantu saya untuk membangun organisasi dan ini menjadi core value saya gitu. Itu Coach Ian. Jadi itu gambaran singkatnya seperti itu. Menarik Coach ya? Oh, menarik banget. Panjang banget ini. Panjang banget. Makanya kita kembali ke tadi ke manajemen control system digital marketing. Itu terlepas sama ini juga ada prinsip agile juga, Coach. Nah, ini materi yang saya bahas minggu kemarin sebenarnya.
Jadi teman-teman kita menggunakan agile team ya, self managing ya. Makanya kenapa saran saya teman-teman nanti ikut kelasnya Coach Rian gitu kan. Ini yang dibahas Coach ya kira-kira ya. Iya, kurang lebih. Ya, ada collaboration, ada fokus pada manusia, self managing, menerima. Dan ini cocok dengan era sekarang. Makanya kalau teman-teman jangan sampai teman-teman nanti menduplikasi apa yang kami lakukan tapi tidak menduplikasi value gitu. Makanya saya kalau belajar ke guru saya itu yang saya pelajari value-nya gitu loh. Saya salah satu guru saya Coach Fahmi ya. Ini di King Sulaiman ini sebenarnya sendiri saya. Nah, ketika saya nyantri sama guru saya, yang saya tanya itu adalah value-nya apa sih gitu. Value kehidupannya apa sih? Value tentang membangun organisasi seperti apa sih gitu. Di sini ada Bu Heni ya, CEO Magistra gitu kan. Jadi saya benar-benar tidak melihat dari luarnya. Kalau dilihat dari luarnya itu kadang apa ya, mungkin silau kita. Tapi kalau kita melihat dari dalam, kita dapat hikmah banyak banget. Oh, ternyata seperti itu cara mimpinya. Oh, ternyata seperti ini cara ngelolanya. Oh, di sini, oh ternyata ada namanya piranti tinggal pakai. Oh, ada namanya sistem tinggal pakai. Nah, salah satu sistem tinggal pakai itu ya ada di flash disk ini gitu, yang tak sharekan ke teman-teman gitu. Nah, jadi ini menarik sebenarnya. Ini salah satu Scrum value yang tak pakai ya. Nah, ini seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan ya. Sebelum kita bicara tentang agile ya, saya bicara tentang value dulu, value agile manifesto. Nah, di tim ketika laporan gitu kan, interaksi lebih penting dibandingkan proses dan alat. Makanya teman-teman walaupun work from home gitu kan, omset masih stabil. Kenapa? Karena mereka saling connect gitu loh. Misalkan CS-nya di Surabaya, publish di Kalimantan, nggak ada masalah. Oh, dia connect kok. Nah, gitu. Dan dia self managing, dia memanage dirinya sendiri kan gitu. Nah, produk atau jasa yang berfungsi lebih penting daripada dokumen yang lembat. Omset yang tercapai itu lebih penting daripada segalanya. Gitu. Kolaborasi dan customer lebih penting daripada negosiasi kontrak. Respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti. Nah, ini yang paling penting. Respon perubahan lebih penting daripada rencana yang terstruktur. Nah, di COVID ini, teman-teman, ketika kemarin pemerintah memutuskan PSBB, gitu kan, PP pembatasan wilayah, kita santai aja, meeting, ya apa, oke Pak, ini 50% WA, oke, ya udah gitu aja. Jadi kita kayak nggak ada beban gitu loh, karena udah sering berubah memang, setiap hari memang berubah gitu. Nah, makanya, oke, kita sepakati ya, kita pakai Zoom komunikasi. Meeting setiap jam 9, jam 1, jam 5. Oke, deal. Oke, siap. Nah, teman-teman atur, terus dijadwal. Setiap Senin yang WFH siapa? Selasa WFH, seminggu buat planning gitu kan. Minggu depan yang WFH siapa? Itu aja sih sebenarnya, sederhana banget gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke sini tadi. Nah, latar belakang yang melatar belakangi kenapa kita membangun sistem itu sebenarnya seperti itu. Nah, ini intinya di sini sebenarnya. Gitu. Kembali ke sini Coach Rian, biar kita nggak meluas gitu kan. Nah, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang komen tuh di situ. Nah, ini ya, Coach, mungkin ini dibacakan Coach. Ada pertanyaan ini, apakah ini pas nggak? Ini sistem begini tak pantas untuk properti. Ini gimana nih kira-kira? Nah, sebenarnya prinsipnya itu semua industri sama sebenarnya. Semua sama ya, karena saya juga punya klien properti juga itu. Yang penting adalah filosofinya gitu loh. Sekarang gini, kalau kita bicara properti, posting di Lamudi sama posting di marketplace itu sama nggak, Coach? Kan sama sebenarnya. Prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama gitu loh. Termasuk kan marketing itu offline dengan online sebenarnya kan sama ya prinsipnya. Sama aja. Loh, kami pun juga offline loh. Kita punya toko juga gitu loh. Kita lagi launching toko offline juga gitu. Nah, kita nggak boleh kita online toh. Saya pun juga ke depan kita ada offline, ada online itu. Omni channel kan gitu. Iya. Saya pun juga sering kena iklan jenengan loh Coach Rian. Ini personality jenengan juga sering kena iklan saya ya gitu. Iya. Jadi ini ada pergerakan apa nih Coach Rian ini ya gitu. Nah, artinya kan saya kenapa kok tahu? Karena saya dapat iklan sama Coach Rian. Nah, tetapi kan
ini kita komunikasi offline. Nah, kalau ketemu sama offline, ketemu di GBC misalkan, kan kita nyambung. Iya. Gitu loh. Jadi teman-teman, kemarin saya ke Mas Erik Ayam Bakar Pade. Ayam Bakar Pade itu outletnya sekitar 42. Kebetulan dia salah satu guru saya juga. Dia menggunakan ilmu ini. Ilmu ini salah satu ilmunya dari Mas Erik gitu loh. Jadi DAP ini saya dapat dari Mas Erik. Waktu beberapa bulan yang lalu saya main. Saya tanya ke Mas Erik gitu kan. Karena Mas Erik punya karyawan 300 sampai 400 orang. Mas, ya opo nerapin Scrum ini gitu kan. Akhirnya saya ketemu sama HRD-nya, diajarin. Oh, ternyata dia pakai DAP. Oh, ada definition of done. Oh, kayak. Akhirnya saya terapin gitu, Coach. Jadi belajar bisnis itu belajar filosofi kalau menurut saya. Ya, jadi belajar agile pun juga belajar filosofi. Kalau kita belajar langsung backlog, Scrum nggak dapet. Gitu. Makanya saya sendiri lagi jaga hati nih. Bayangin tim saya ini kan ngawur, masuk, ya nggak masuk. Kadang ya sedih juga melihat kantor sepi itu ya sedih gitu loh. Tapi gimana lagi? Saya sudah memutuskan agile. Maka ketika ownernya sudah memutuskan agile, maka timnya akan agile, akan lincah gitu. Makanya saya sekarang jarang nerima klien yang dimana hanya titip tim, saya nggak mau gitu. Kalau memang mau ownernya yang mau belajar. Setuju nggak, Coach Ian? Iya. Jadi sebetulnya mungkin properti ini ada sebagian yang mungkin harus dilakukan secara offline pasti ya, Coach ya. Ada. Untuk catering. Iya, betul. Nah, tetapi untuk pendatangan lead-nya kan tetap dari online, dari iklan khususnya. Betul. Jadi gathering itu dari iklan loh itu. Iklan tuh masuk, misalkan kita iklan, tetapi iklan pun kalau kita nggak ada fondasi organik itu juga masalah juga gitu. Nanti saya akan sharingkan bagaimana cara iklan yang langsung lead-nya langsung bagus. Perbaiki fondasi. Saya lihat IG-nya Coach Ian itu sudah rapi. Jadi ketika diiklanin kepo dengan super personality official itu trust-nya dapat. Nangkep ya, Coach Ian ya? Iya. Nah, saya juga lagi merancang nih, teman-teman bisa lihat IG saya, Jago Digital Business sama JP Institute sama Rofik Jago Business itu lagi digarap sama tim. Tak tunjukkan ya nanti tak tunjukkan deh gitu ya. Nah, saya 1 bulan ini benar-benar investasi di branding gitu, teman-teman. Bahkan video ini direkam loh ini. Ini mungkin kayaknya mau dijadikan member area nih tim saya nggak tahu gitu ya. Karena yang ngurus tim semua gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah konsistensi, Coach Ian. Contoh, saya berhasil selama setiap Senin itu konsisten Zoom. Padahal yang set up tim semua. Hari ini saya nggak pernah ngurus Zoom. Saya cuma Pak Rofik tolong siapin laptop Zoom. Oke, materinya apa? Oke. Jadi saya sebagai PO, sebagai Scrum sebagai product owner rangkep sama DT, developers gitu. Nah, ketika saya ngisi, saya developers gitu kan. Nah, tapi ada Scrum Master-nya sendiri gitu kan. Seperti itu. Ya, teman-teman nggak nyambung Coach Ian kalau ngomong Scrum Master nanti. Oke ya. Ayo dibahas satu-satu, Coach. Terus ini, Coach ada kelas nggak untuk WFA nih? Bagaimana cara daftarnya? Waduh. Nanti kalau untuk Zoom, nanti Coach Ian, nanti kita bisa kolaborasi buat kelas Zoom ya, Coach ya? Boleh. Ya, untuk yang kelas kita hampir setiap minggu ada. Ya. Cuman sebetulnya mungkin begini ya, Coach ya, ketika kita itu bisnisnya kan online, artinya bisnis itu kan dijalankan secara online, secara offline. Manajemen itu kan sama ya. Manajemen itu sama mau online mau offline. Nah sekarang mungkin termasuk di dalamnya ketika seseorang mengerjakannya di kantor dengan di rumah kan sebetulnya nggak masalah kan? Nggak ada masalah. Nggak ada bedanya kan sebetulnya. Makanya Zoom itu ngawal mereka supaya mood dia itu kayak di kantor gitu loh. Iya. Jadi contohnya kalau perlu setiap jam itu setiap 1 jam tuh Zoom supaya dia ketika tidur itu bangun gitu loh. Nah, gitu. Jadi keteraturan itu penting banget gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Ya. Terus apakah ilmu manajemen WFH ini bisa digunakan untuk anak magang? Ya sangat bisa. Coach, saya sudah siapin video, Coach Ian. Nah, ini salah satu video. Ini video pelatihan saya. Jadi untuk training saya semua pakai video, bahkan materi Scrum pun kita ada, Coach. Ini agile mindset, ya. Ini cara rekrutmen gitu kan.
Jadi kita sangat sistem banget nih, ya. Apa itu JB itu udah kita siapin semua gitu. Mungkin teman-teman yang sudah ikut kelas ini udah bosen ya dengar presentasi saya gitu kan. Nah, cuma tak beda judul-judul aja gitu. Ini kayak puzzle gitu loh, Coach Rian, puzzle gitu. Mungkin yang sudah ikut Zoom saya lebih dari 4 kali mungkin udah mulai paham gitu kan. Oh, berarti fungsi video itu untuk itu. Jadi ini materi yang harus dilihat untuk karyawan ketika work from home gitu. Dan akan bertambah gitu. Contohnya ini agile mindset nih. Ini agile mindset nih. Agile mindset, Scrum value. Ini ada semua, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah. Ya, penerapan Scrum. Ya, tadi di video sebelumnya kita sudah bicara tentang agile. Agile itu adalah mindset. Ya, ada 4 hal. Nanti bisa dicek di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bicara terkait tentang apa itu Scrum. Scrum itu adalah kerangka kerja. Ya. Scrum itu adalah kerangka kerja. Masih ingat? Gitu, Coach Rian. Nah, silakan teman-teman, ini barangkali ada yang mau bertanya langsung kayaknya juga boleh ya, Coach ya? Ya, boleh. Jadi ini salah satu video, Coach. Ketika karyawan baru masuk, Coach Rian. Jadi seperti itu. Jadi karyawan masuk itu langsung dapat video semuanya gitu. Dan ini kita by sistem semua. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, lagi nih. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan ini, Coach. Filenya bisa download di mana katanya? Gampang lah, kita sering Zoom kok ya. Ini direkod sama tim kayaknya. Saya gini, saya kalau tim saya nggak record ya nggak apa-apa. Mungkin Zoom lagi direkod. Jadi saya lebih fleksibel aja sih, Coach Ian gitu. Jadi kalau misalkan ini nggak direkod ya mungkin next kita buat event lagi nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi santai aja gitu ya. Yang penting kita pesannya nyampe. Nah, yang pertama memahami bisnis di proses properti syariah itu secara benar dari hulu sampai hilir ya. Saya matikan dulu. Oke ya teman-teman, saya kembali ke sini. Nih. Nah ini pondasinya sebenarnya. Mohon maaf kalau materinya agak acak gitu kan. Nah, jadi membangun sistem itu sebenarnya di sini. Ya, area development, ya kan? Terus system development, people development. Nah, area development ketemunya standar. Ya, di sini ada namanya norm. Contoh normnya gini. Saya wajib harus ada absen. Ya, berarti kita harus siapin dong sistem absen, gitu kan. Nah, dari gap antara standarisasi ini dengan absen ini, ketika tidak sesuai, ya berarti nanti di sini kita butuh training. Udah 3 ini kata kuncinya. Nah ini nanti di manajemen eksekusi menggunakan Scrum Board. Udah, ini backlog itu tujuannya apa, divisi apa, di sini to-do list apa, on progress, eksekusinya menggunakan ini. Udah itu aja sebenarnya. Nah, silakan. Ada pertanyaan teman-teman? Nah, itu Coach. Jadi ada gambaran Coach ya. Jadi tahun 2021 ini memang saya akan menjadi tahun digital saya gitu kan. Karena sudah saya persiapkan sekitar 2 tahunan gitu kan. Materi-materinya pun jadi konten-konten pun kita siapin gitu. Jadi tinggal eksekusi sih gitu. Tinggal kita bicara positioning aja gitu. Nah, Coach Ian kan di sini kan positioningnya kan lebih ke HR gitu kan. Nah, saya lebih ke tim, cara bangun tim digital. Sudah. Jadi walaupun tema-tema apapun nanti hubungannya sama tim digital. Itu aja sih Coach. Ya. Biar kita nggak bentrok. Walaupun ilmunya sama gitu kan. Ya.
Oh juga marketing gede banget coach, nggak habis-habis. Ya, saya ngurusin perusahaan aja nggak ada habis-habis. Ya, gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan Coach Ian dari situ. Jadi Coach Ian mungkin bisa simpulkan ya, karena mungkin teman-teman anggap aja teman-teman belum pernah belajar Scrum, belum pernah belajar tentang manajemen. Mungkin apa sih kira-kira poin dari kelas ini gitu kan? Mungkin bisa dikasih insight lah. Ya mungkin kalau bagi saya sih memang karena saya sendiri kan sebenarnya kan orang yang awam Coach di dunia digital marketing. Saya kan lebih banyak di dunia HRD, di dunia manajemen, di dunia kepemimpinan. Nah artinya kan awalnya dulunya kan saya profesional kan HRD kan. Kemudian akhirnya HRD itu dibuat menjadi komoditas bisnis, bikinlah saya lembaga konsultan kan gitu. Lembaga konsultan, kemudian konsultan ini kena pandemi, kemudian geserlah menjadi bagaimana caranya supaya perusahaan konsultan ini bisa hidup, akhirnya kan mulai geser ke digital. Artinya kalau menurut saya begini, bisnis apapun kan pasti akan bergeser ke digital kan. Bergeser ke digital. Cuman mungkin bagi saya terutama orang-orang awam di dunia digital itu oke lah ketika yang dilakukan itu sifatnya offline mungkin masih terkontrol karena saya juga memang sudah terbiasa membuat sistemasi bisnis, membuat sistem SDM secara offline tentu saja. Tapi ketika dihadapkan ke online itu seperti apa ya, gagap aja gitu. Makanya kan hari ini hadir pengennya belajar. Ternyata memang tadi disampaikan, memang sebetulnya antara sistem yang dilakukan secara online dan secara offline itu sebetulnya tidak ada perbedaan kan, sama saja. Cuma masalahnya knowledge digital itu harus didapat Coach. Gitu loh. Dan itu nggak boleh lompat. Nggak boleh lompat. Ketika kita knowledge digitalnya nggak tahu, nggak punya, baik itu yang paling sederhana itu kan sebenarnya kan mungkin selling ya. Iya, iya. Kan dari selling harusnya kan nanti membangun sistem marketing kan. Yes. Dan kemudian disistemasi. Dan kemudian di online kan gitu. Betul. Nah, sekarang kita kalau bisa langsung ke online sementara tadi sistemasinya belum, marketingnya belum, sellingnya pun digital sellingnya juga belum canggih ya. Kemudian ya itu kan ibaratnya lompatnya terlalu jauh. Kalau kesimpulan saya mungkin begitu. Nah sebenarnya gini, kalau kita bicara perusahaan yang sudah sustain, ilmu marketing nggak butuh. Ya kita bicara tentang productivity sebenarnya. Gitu kan. Iya betul. Nah, makanya kenapa saya salut sama Coach Armala. Coach Armala itu guru saya gitu kan. Dia konsisten di productivity. Iya. Gitu. Nah kenapa? Makanya Coach Armala marketnya itu market yang korporasi gitu loh, yang sudah nggak ada masalah di penjualan. Jadi kalau kita masih masalah di penjualan, saya pernah ngomong ke klien saya kan gitu, Pak, tolong saya disistemkan bisnisnya. Oke, kita ngobrol gitu kan, ngobrol panjang lebar itu. Kendalanya apa Pak? Saya butuh sistemasi. Tak tanya, serius Pak, sistemasi. Nanti tak garap sistemnya, nanti saya ditagih omset gitu kan. Saya udah mulai pengalaman tuh gitu kan. DOD-nya sistemasi gitu kan. Tetapi ketika omsetnya nggak naik, saya dimarahin. Jadi saya nggak mau dong gitu kan. Gara-gara pakai jasanya Coach Rafiq ini omsetnya nggak naik. Nah, akadnya dari awal gimana gitu kan? Akhirnya saya kasih pemahaman. Ini sini aja deh, sama-sama enak. Ya apa kalau kita ngomong digital tapi disistemkan. Akhirnya win solution. Jadi sistemasi tetap jalan. Makanya kenapa di sini ada 11 langkah sistemasi yang 11 langkah sistemasi yang saya kasihkan ke klien itu salah satunya ini Coach. Nah ini mana ya? Ini salah satu tools. Nah ini poinnya. Nah ini salah satu materi saya DOD-nya gitu. Yang pernah saya bahas waktu di tempat jenengan itu loh Coach. Ya. Waktu jenengan undang saya itu loh. Ya. Iya. Itu bagus materinya Coach Rian. Tetapi ketika kontennya itu bukan digital, masalah. Iya. Nah, sekarang saya change gini, struktur tentang tim digital, visi misi masih sama Coach Rian, masih sama. Proses digital kita ngambil di digitalnya, job desk tim digital, SOP tim digital, goal digital. Berarti ada konten, ada publish, terus action plan, ya, mulai dari to do, ya kan, baru di sini eksekusi, evaluasi, gitu kan.
Clear? Nah, makanya kenapa kita nggak bisa lepas yang namanya digital. Makanya modulnya itu harus melalui digital dulu, Coach Rian. Dan di sini ada modul digital tuh di sini, Coach Rian. Ini salah satu produk saya nih. Nah gitu. Ya. Ya, sebenarnya bisa pakai orang lain sih, bisa. Ini salah satunya nih. Ya. Ini ada pengenalan digital marketing, analisa gitu. Nah, ini salah satu konten yang ada di digital. Ini seperti ini. Bagaimana ada pelatihan, ada jasa iklan, magang siswa, bagaimana kita ada di halaman 1. Ini konten tentang digital gitu loh. Nah, inilah yang di manajemen nih, Coach Rian, gitu. Gitu, Coach Rian, kira-kira. Jadi ini yang di manajemen nih. Jadi kalau nggak ada produk digitalnya, kita masalah nanti gitu. Nah, akhirnya ketemulah yang namanya manajemen kontrol sistem JB Institute, fokusnya ke digital. Berarti apa? Sherlock, tim digital. Zoom membahas tentang omset. Caranya sudah ada, ya kan? Itu. Terus daily activity plan, tim digital loh, di sini follow up, balas lead baru, bantu posting gitu kan, laporan harian gitu kan. Per 2 jam tim digital laporan gitu. Nah, tim publish laporan gitu kan. Tim konten laporan gitu kan. Rekap omset laporan gitu kan. Dokumen digital marketing, laporan fanspage, laporan marketplace, laporan fanspage, laporan closing, laporan lead, link media sosial, database reseller, laporan penjualan store, form management control system, planning activity plan, laporan penjualan, komisi. Clear gitu loh. Kenapa? Karena konten digitalnya udah ada gitu loh. Gitu. Nah, manajemen akun udah, LPG-nya udah. Nah, about digital gitu, Coach Rian. Seperti itu, Coach. Ini kalau Coach Rian kalau Coach Rian nanti dapat ilmunya dari JB Digital udah. Nanti jasa manajemen sosmed itu bisa, Coach, gitu. Atau berpartner dengan yang menggunakan jasa jenengan dijadikan buat perusahaan baru. Saya kayak gitu cara mainnya. Saya ketika selalu dua orang. Jadi saya ini lagi punya project JB Herbal. Selalu 2 orang. Dia peternak, kita kombinasikan dengan kita jalan. Aku fokus digitalnya, dia fokus ke produksi gitu. Selalu kayak gitu cara main saya. Ya. Itu Coach. Jadi kalau Coach Rian ini mulai hijrah ke digital, wah. Kita harus kolaborasi, Coach. Gak bisa main sendiri ya. Sekarang gini aja, Coach Rian punya klien gitu kan. Pasti butuh digital. Pasti gitu loh. Nah, apa teman-teman di sini 32 ini aku yakin butuh digital dan kita udah pikirkan itu gitu. Oh, sorry, gambarnya blur ya. Sinyal kayaknya, Sob. Enggak, belum tak cek udah. Oke ya, cukup jelas. Jadi seperti itu, Coach, kira-kira. Nah, jadi ada mungkin Coach Rian ada lagi yang ditanyakan. Ini kita diskusi aja sih. Yang lain enggak. Kalau saya insya Allah cukup sementara ini, harus dicerna habis ini. Iya, oke, siap. Oke, teman-teman, yuk silakan. Nah, bagaimana sistemnya kalau untuk penjualan produk yang harganya tinggi, Coach? Misalnya properti, travel, dan sebagainya, yang orang perlu berpikir berkali-kali untuk beli. Menurut saya sih tetap offline tetap ada, Pak. Ya, jadi online itu untuk mendatangkan lead, nanti untuk offline-nya tetap kita ketemuan sama sales. Jadi gitu bisa. Nah, seperti itu. Silakan teman-teman. Banyak ya teman-teman di sini. Silakan. Silakan teman-teman, tidak ada tanya, ada yang Ada pertanyaan tentang Agile lagi nih kayaknya. Ya.
Untuk pondasi membangun tim yang agile perlu proses berapa lama dan materi standarnya apa saja? Oke. Itu materinya ini. Jadi sebenarnya ada di sini semua materinya ini. Seorang bocah lelaki menemukan. Nah ini. Jadi ada di sini Coach Ian materinya. Nah, jadi di manajemen control system itu di sistem eksekusi ada Scrum. Nah, kalau kita bicara Scrum, agile ya, ini kemarin materi kemarin ini sebenarnya. Nah, minimal sebulan lah kalau saya. 2 minggu install value, ya. Minggu ketiga kita bicara, nah ini. Nah ini ya. Nah. Jadi kalau mau belajar Scrum minimal workshop minimal bisa ke JB atau bisa ke Super Personality Plus. Nah, bebas ya, teman-teman. Atau nanti teman-teman kita fokus ke agility ya. Mungkin minggu depan kita fokus agility boleh ya. Jadi yang paling penting sih sebenarnya di budayanya, teman-teman. Budaya. Paling penting di budaya. Paling penting di budaya kalau saya. Budaya itu minimal 1 minggu itu kita bicara budaya. Budaya berubah. Budaya tentang fokus, budaya tentang komitmen, budaya tentang keterbukaan, budaya tentang intinya budaya tentang agile itu harus disampaikan dulu sebelum kita mengeksekusi. Gitu loh. Karena Scrum ini kalau nggak ada pendampingan itu agak rawan gitu kan. Nah, ini menarik gini ya. Paling penting gini. Mungkin Coach Dian bisa kalau saya keliru mungkin bisa dibantu ya. Yang punya hajat sama yang menjalankan itu nggak boleh sama. Betul nggak? Antara pengantin dengan panitianya harus beda mungkin. Oh, kalau kalian misalkan gimana? Karena gini, contohnya kayak Zoom kali ini ya. Zoom kali ini kan ibaratnya kan ada tim saya gitu kan. Saya sebagai developer, saya nggak boleh ngurus nyari linknya itu nggak boleh. Yang penting tugas saya adalah ngajar selesai. Nah, nah kalau teman-teman contoh sekarang gini, ini menarik nih. Ketika saya tanya, ini Coach Dian mungkin boleh ya saya jadikan case Super Personality ya? Boleh. Ownernya Super Personality siapa Coach? Coach Dian. Ownernya saya. Oke, boleh ya. Manajernya siapa Coach? Manajernya masih saya. Nah, boleh nggak saya downgrade? Oh boleh, harus. Saya itu sering mendowngrade orang gitu kan? Iya. Karena gini, dengan kata-kata owner itu cukup mengganggu. Mengganggu banget gitu kan. Iya. Akhirnya saya downgrade. Coach, kalau boleh tahu, kalau Anda manajer, ngantor berapa jam sehari? Saya nggak ngantor ya masalahnya. Ini berlaku untuk saya juga, Coach ya. Iya. Jadi saya sekarang kalau ditanya, Coach Rafiq sekarang owner, saya bukan owner, saya sekarang manajer. Makanya saya setiap hari kerja mulai jam 8 sampai jam 5. Hari ini saya izin, teman-teman saya izin ya, saya ke Malang. Gitu. Saya benar-benar digaji, benar-benar saya digaji. Ya. Gaji istri saya keuangan digaji, kalau share profitnya itu saya dapat berapa persen itu digaji. Jadi benar-benar kita perbaiki mindset kita dalam sebuah bisnis gitu. Jadi bayangin ketika Coach Dian ya benar-benar itu manajer super personality gitu kan. Sementara Coach Dian nggak ngantor. Karena kan manajer kan karyawan sebenarnya kan. Nah, terus yang menjadi masalah adalah ketika Anda sebagai owner ya, levelnya state-nya owner padahal sebenarnya dia manajer. Nah, berarti ketika saya tanya, kalau Anda jadi manajer, kapan terakhir kali Anda meeting bulanan? Kapan terakhir kali Anda meeting yang hari ini saya lakukan
yang saya materi hari ini itu tugas manajer sebenarnya, Coach Yan. Benar nggak, Coach? Makanya saya punya Mbak Mai namanya, ada di grup ya, yang admin saya itu kan manajer JB itu. Ya. Itu yang ngurusin semua meeting 5 tadi. Jadi pekerjaan saya apa? Pekerjaan saya membangun bisnis baru. Pekerjaan saya kolaborasi dengan Coach Yan, kolaborasi dengan mentor-mentor. Nanti tinggal tak sarankan ini kita ada proyek baru, eksekusi. Ya. Jadi saya sering downgrade owner sebenarnya. Nah, terus saya tanya gitu kan, Coach, kalau jenengan sebagai manajer, boleh nggak kalau jenengan saya paksa ngantor? Saya paksa ngantor, walaupun Zoom tuh nggak masalah tuh. Ngantornya di rumah. Gitu. Berarti manajernya itu, si ownernya itu juga posting, juga mengontrol tim, juga membuat laporan, dan seterusnya. Gitu. Lebih enak itu gini kok sebenarnya. Istri itu jadi owner, jenengan jadi manajer itu lebih enak. Kan? Iya. Kalau saya kayak gitu, tapi kalau sudah dapat orang, gitu kan, saya jadi owner, nanti manajer tak suruh naik, gitu aja sih. Gitu. Nah ini struktur kita. Nah ini tak kasih struktur JB ini. Ini udah ada yang update sih sebenarnya. Ini saya bongkar-bongkaran ya teman-teman ya, biar teman-teman dapatnya utuh gitu. Ini struktur JB. Silakan diduplikasi, di screenshot gitu kan. Salah ini Coach Yan. Ini strukturnya Coach. Bisa lihat Coach Yan? Ya. Ini strukturnya. Nah, ini dari paling atas. Nah, mulai dari saya mulainya dari bawah biasanya. Makanya di sini ada team leader, ada traffic maker, ada store 1, store 2, store 3, store 4. Ada team leader, deal maker, team leader, content copywriter. Nah, nanti di sini ada senior team. Saya masih di sini Coach Yan. Masih di senior supervisor. Ngelangkep jadi marketing, human capital, tim operasional, saya masih ngerangkap semuanya gitu. Asistensi, wah emang udah ada. Kira-kira dari struktur ini kira-kira arahnya nanti seperti ini perusahaan saya gitulah Coach Yan, kira-kira. Jadi ini strukturnya blueprint sekalian blueprint bisnis ya Coach ya? Yes. Nah aku mulainya dari sini Coach, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Makanya saya punya 25 orang itu satu senior team leader Coach, STL. Jadi kalau saya punya 25 karyawan, berarti saya punya 2 senior team leader. Kalau saya punya 75 karyawan, berarti 3 senior team leader. Kalau saya punya 100 karyawan, saya punya 4 senior team leader. Karena supervisor minimal 3 lah. 3 STL lah. Berarti 75 karyawan itu 1 SPV. Berarti kalau saya jadi manajer, berarti karyawan saya udah 200 Coach Yan. Saya agak pelit ya ngasih jabatan ya. Satu supervisor untuk 75 orang ya? Iya, kan dia kan megang 3 STL. Sementara 1 STL kan 25. Satu rumah itu STL, Coach. Setingkat, berarti satu rumah tuh setingkat supervisor ya pengelolanya ya? Enggak, STL dong. Supervisor itu minimal 3 rumah atau 3 kantor. Saya kan pasukan jualan saya, sales force. Gitu. Jadi seperti itu sih teman-teman. Jadi menarik sih Coach. Jadi ini perlu ini unit saya Coach Yan. Ini unit saya. Ini salah satu unit saya Coach. Ini jadi JB Shop, ada JB Herbal, JB Agency, JB Institute, JB Digital, JB Fashion. Jadi per kategori nanti ada divisinya masing-masing. Gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi nanti akan bertambah terus seiring pertambahan waktu sih. Gitu. Jadi makanya sekarang saya lagi banyak mencetak manajer sih untuk ngelola unit saya. Jadi
menariknya itu saya punya lab gitu loh coach. Jadi kalau Coach Rian JB ini bisa dijadikan alat riset dalam case itu menarik sebenarnya. Kalau saya kan biasanya itu. Jadi kalau saya saat ini kan omset JB kan di atas 100 itu ya per bulan. Jadi kalau ngelola klien yang omsetnya itu 50 itu kita masih gampang gitu loh. Karena kan kita udah punya framework untuk 100 juta pertama itu kita udah dapat gitu loh. Oh, jadi online penghasilan 100 juta per bulan tuh kayak gini cara mainnya. Kita udah dapat tuh gitu. Makanya kita lagi scale up ke beberapa unit baru gitu kan dengan duplikasi yang 100 juta pertama. Jadi kalau kita pengen punya 1M berarti 10 unit nanti kita eksekusi atau di scale up di satu produk tapi 3 rumah. Nah, minimal 3 orang ya coach. Ya. Yang menarik sebenarnya di sini coach Rian. Career path coach. Saya ini teman-teman saya ulang-ulang terus materinya ini. Career path ini menarik gitu coach Rian. Nah, ini career path sebenarnya. Yang sempat saya sampaikan kemarin. Nah, ini career path coach Rian. Ini. Kalian bisa lihat coach Rian. Ya. Nah, ini career path nih. Ini rahasia perusahaan saya nih sebenarnya. Bongkar semua. Saya udah komitmen sebenarnya untuk mulai bulan ini saya pengen bongkar perusahaan sih. Pengen mau berbagi aja gitu ke tim. Silakan mau duplikasi monggo, kalau mau di-plug ya monggo gitu. Nah, ini salah satu career path kita. Jadi ada syaratnya untuk karyawan baru biasanya tim publish atau konten. Nanti di sini tim leader customer service. Di sini saya tim leader customer. Nah, ini adalah career path. Jadi ketika karyawan itu datang, itu harus tahu career path-nya ini. Ini gampang ngomongnya, tapi eksekusinya nggak mudah, coach. Kira-kira seperti itu, Coach Ian. Ada yang ditanyakan, Coach? Kira-kira, teman-teman? Dari career path ini kira-kira cukup jelas ya, Coach Ian? Jadi sebenarnya gini, untuk career path itu sebenarnya tiga levelnya cukup sebenarnya. Operator, supervisor, manager cukup. Ya kan? Saya supervisor itu tak hilangkan, tak ganti tim leader. Berarti tim leader itu setara supervisor ya? Yes, cuma namanya saya turunin supaya mindsetnya tim itu karena masih anak-anak ya, masih milenial ya. Takutnya kalau dia usia 20 dikatakan supervisor itu antara nama. Keberatan nama. Betul. Itu yang dan kecenderungan mereka nggak mau biasanya. Betul. Saya sekarang lebih suka tuh gini, Coach. Dia itu sebenarnya pekerjaannya itu CEO gitu. Tapi namanya itu supervisor gitu. Oh. Seperti saya nih. Saya kan STL nih. Ya, Coach. Tapi kualitasnya CEO gitu, Coach. Nah, saya ingin ngasih contoh kepada teman-teman, saya itu loh STL-nya kayak gini skill-nya. Kamu loh bisa gitu. Sehingga kalau saya memang saya downgrade di level mereka supaya mereka supaya nyaman ngobrol dengan saya. Gitu. Jadi ini kalau menurut saya Coach Rian itu membuat pasukan digital sendiri untuk manajemen akunnya. Nanti kita bantu untuk setup-nya, Coach. Ya. Yeah. Karena gini, ketika Coach Rian investasi 3 tim untuk ngelola akun, misalnya Coach Rian punya 3 unit, BE port itu kan juga harus digarap tuh, Coach. Ya kan? Yeah. Nah, ada 3 kalau nggak salah di jenengan ya. Kenapa? Dengan ada berapa unit? Bisnisnya? 3-an ya. Bisnisnya. Sebetulnya yang berkembang mau beberapa nih. Jadi yang pertama tuh begini, Coach. Kalau saya tuh kan awalnya tuh kan hanya dua di Supersonality sama di sekolah. Sekolah dikelola istri, Supersonality dikelola saya. Nah, dari Supersonality ini kemudian akhirnya tadi saya harus punya tim digital. Akhirnya kan memunculkan tim digital. Nah, tentunya dari tim digital ini saya berpikir, wah tim digital ini kalau hanya mengelola Supersonality sayang nih. Betul. Akhirnya saya pisahkan. Jadi Supersonality fokus dengan project-project training, coaching, consultingnya. Nah, tim digital ini yang saya nanti bangun dia jadi perusahaan sendiri tuh. Setuju, Coach.
Nah, jadi perusahaan inilah yang nanti justru malah menghandle dua bisnis saya yang tadi, yang pendidikan, sekolah, sama super personality. Kenapa ada JB Agensi Digital itu untuk Nah, ngelola 10 unit saya, Coach. nah itu. Jadi, sekarang saya tambah lagi tuh. Satu, saya mengelola ya mulai ngurusi. Jadi gini, ada temen yang dia itu saya bisnisnya pengen dong dibantu di scale up gitu kan. Akhirnya saya mulai ikut di situ, kemudian saya ikut invest di situ. Nah, saya jadi modelnya begitu. Ada beberapa tuh saya juga mengakuisisi beberapa bisnis nih. Nah, ini tak sharingkan gimana cara ngelolanya, Coach. Nah, ini yang sebetulnya yang saya pikirkan tuh, karena nanti ada 4 bisnis ini menggunakan agensinya itu yang tadi saya bikin, Coach. Iya, iya. Ini contohnya ya. Kasih contoh ya, cara ngelolanya. Boleh. Nah, ini menarik ini. Nah, ini caranya gini, Coach Ian. Kita mulai dari IG dulu ya, Coach ya. IG dulu ya. IG. Nanti timku digital suruh sharing nih kalau memang butuh. Nah. Di IG dulu tuh tadi maksudnya apa, Coach? Yang dikelola tuh IG-nya dulu ya, sosmednya gitu maksudnya. Masih mute, Coach.
Ini saya pakai HP, ya. Laptopnya nggak error. Coach, nanti tak share ke grup aja ya, Coach ya, untuk teknik saya. Boleh. Jadi gini, nah nanti kita harus praktek sih memang. Tapi intinya gini, fokus pada satu platform. Ini aku lagi main sih sebenarnya. Nanti tak sharingkan. Jadi kita fokus di IG, ya kan. Tapi yang paling penting timnya harus edit dulu. Saya menggunakan 3 tim, gitu. Timnya itu tim desain, tim yang membuat hashtag, sama tim content planner. 3 itu sebenarnya. Yang hashtag itu maksudnya yang ini riset ya berarti ya? Copywriting sama riset. Oke. Jadi Coach Rian nanti investasi 3 orang aja dulu. Investasi 3 orang. Nah, terus yang pertama itu tim konten. Nanti tak sharingkan, biar timku sharing sendiri nanti. Tim konten, misalkan anggap aja gajinya itu 1,5 juta ya. Misalkan 1 juta. Berarti investasi 3 juta. Kalau paling aman 10 juta lah untuk investasi branding. Anggapnya 10 juta untuk investasi branding, ya kan? Nah, terus tapi ini cara mainnya jangan individu, kita pakai Scrum tadi. Karena saya udah terbiasa dengan Scrum, maka ketika saya membangun branding itu menggunakan Scrum dan itu sangat luar biasa gitu. IG saya itu setiap hari itu posting dan itu selama 3 bulan ke depan itu udah punya planning kontennya, Coach. Baru nanti di bulan kedua baru diiklan. Ini aku bulan 2 nanti mulai ngiklan. Gitu. Nah, karena Coach Rian sudah punya branding, sebenarnya tinggal polanya dibenahin dikit aja udah langsung muter nanti gitu. Nanti mungkin jawab dia aja, Coach, tak ajarin privat langsung. Boleh, mantap ini. Lebih ke timku langsung aja. Yang timku itu yang 25 itu bukan branding, Coach ya. Jangan salah ya. Itu tim jual. Kita menggunakan Facebook Marketplace. Jadi kita punya 2. Tim organik sama tim ads. Gitu. Yang 25 itu tim ads tadi. Tim ini organik. Tim organik. Ya posting sehari berapa. Kalau yang 5 orang yang masuk tim manajemen itu tim ads. Jadi dia membranding gitu. Mungkin itu aja sih, Coach. Jadi coba dirangkum lagi, Coach, karena saya sudah nggak bisa masuk di laptop nih kira-kira, atau mungkin dikasih closing statement. Ini laptop saya udah nggak bisa masuk. Baik, ini mungkin Coach Rafiq cukup ya untuk hari ini ya? Cukup, mungkin di closing statement apa yang didapat dari sesi kali ini, mungkin tak serahkan ke Coach Rian lah, karena saya nggak bisa pegang laptop. Ya. Baik, ini sebetulnya moderator dadakan ya, teman-teman sekalian. Dan saya berterima kasih hari ini baru 1 kali ikut kelasnya Coach Rafiq. Baik itu terutama secara online ya. Kalau offline mungkin beberapa kali pernah ketemu, pernah sharing. Memang ilmunya luar biasa. Kayaknya mungkin nggak cukup 1 malam ini untuk menjelaskan isi kepalanya beliau. Tapi saya yakin ini yang hari ini disampaikan mungkin baru sepersekian persennya dari yang ingin beliau sampaikan di malam hari ini. Saya sih tidak menyimpulkan, Coach Rafiq, karena mungkin saya juga sama-sama belajar sebetulnya di sini. Sama-sama belajar, sama-sama ingin tahu. Saya sendiri sebetulnya pemula, cuman memang kalau saya boleh sedikit mungkin tadi ya saya mengambil sebuah kesimpulan pribadi, ya memang tidak ada perbedaan antara bisnis online dengan offline, semuanya sama, hanya mungkin frameworknya juga sama, cara kerjanya sama, hanya beda hanya medianya saja. Nah, hanya medianya saja. Mungkin itu. Terus yang kedua, ketika kita bicara sistemasi ya sebetulnya berarti kita tidak harus melewati tahapan bukan lagi tentang berjualan atau bukan lagi marketing. Artinya itu harus finish gitu. Jadi kalau misalkan omset kita belum bagus, kemudian kita masih belum punya tim, itu kemungkinan besar ya belum bisa disistemasi. Mungkin begitu ya Coach Rafiq ya. Jadi sistemasi itu adalah bagian selanjutnya dari proses bagaimana kita menjalankan bisnis, baik itu berbasis digital ataupun mungkin secara manual. Mungkin begitu ya Coach Rafiq ya. Kita tunggu kolaborasinya Coach Rian ya. Next siap. Ya. Ini gimana, saya yang nutup atau gimana nih? Tutup aja. Soalnya aku masuk tuh baik. Oke, saya kira itu teman sekalian, terima kasih. Saya kira ini bukan pertemuan terakhir. Insya Allah mungkin Coach Rafiq nanti akan menjadwalkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ilmunya akan semakin digelontorkan ke kita semua.
Terima kasih Coach Rafiq, terima kasih teman sekalian. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.